nyanyian hatimu, lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah. Mari kita memuji Dia, kita mengagungkan nama-Nya. Haleluya. Puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Berikan suaramu kepada Tuhan. Mari kita menyembah-Nya. Menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan
mau mengagungkan namanya, kita mau meninggikan nama Yesus. Berikan suaramu, berikan hatimu pagi hari ini. Tuhan Yesus, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya tidak ada tempat yang terindah buat kami kecuali hanya dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk mengagungkan nama-Mu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan bangkit Bapak Ibu Saudara, karena kita mau bangkit, kita mau menyerukan nama Tuhan Yesus. Glory haleluya. Kita mau bersorak untuk Tuhan, kita mau melompat untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Nyatakan kuasanya.
Kita memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, serukan namanya. Serukan namanya. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa Duduk dalam namanya. namanya. Haleluya. Biasa Berkata mulia Yesus, nama di atas segala nama. Mari kita serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa. Berkata mulia Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita menjalani hari-hari kita tidak mudah, tapi kita bersyukur kita menjadi anak Tuhan yang selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan karena kita mempunyai firman Tuhan yang luar biasa, yang bisa menguatkan kita, memampukan kita untuk melalui hari-hari kita yang tidak mudah. Kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita berbeban berat, ada Tuhan yang menolong kita, karena Tuhan akan menjadi selamanya dalam Tuhan, dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan
menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya Kau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bentuk hati kami Tuhan, bentuk hati kami oleh firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan dalam hidup kami Yesus. Ini menjadi iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Harapan di dalam harapan. Amin. Di dalam, mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari agungkan Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Mari setiap pribadi yang hari ini datang ke tempat ini Haleluya. Mazmur bagi Dia. Jangan ada yang berdiam diri. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Dari hatimu yang terdalam, sembah Dia. Oh, ku menyembah Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Kau pribadi yang ku rindu, kekasihku.
kami kemampuan untuk menangkap firman-Mu pagi ini. Sebab pagi ini kami rindu dilawat Tuhan. Berkati dari awal sampai akhir. Kami tidak mau ada sedikit pun waktu yang kami lalaikan untuk tidak konsentrasi kepada firman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berbahagia? Berbahagia? Bersukacita? Puji Tuhan. Saya berharap firman Tuhan pagi ini tidak lama saudara-saudara. Karena hati saya sedang benar-benar disentuh oleh Roh Kudus pagi hari ini. Saya merasa Tuhan sedang ingin kita mempersembahkan yang lebih bagi Tuhan. Bukan soal apa yang saudara miliki, bukan soal harta saudara, tapi bagaimana saudara bisa mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan bicara tentang your will be done. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, your will be done, jadilah kehendak-Mu. Kalau saudara membaca atau mendengar perkataan ini, apa yang saudara ingat? Apa yang ada dalam memori saudara, ingatan saudara? Jadilah kehendak-Mu. Iya, doa Bapa kami. Ada lagi? Selain doa Bapa kami, your will be done, jadilah kehendak-Mu. Selain doa Bapa kami ada lagi? Kerendahan hati. Iya, saudara-saudara dikasihi Tuhan, your will be done. Saudara, saya semalam saudara-saudara ketika saya berdoa malam-malam sendirian, saya berlutut kepada Tuhan dan saya menikmati kehadiran Tuhan dan rasanya dekat sekali dengan Tuhan. Dan hasilnya saudara-saudara ini kasih Tuhan, saya harus belajar tentang your will be done, jadilah kehendak-Mu. Dan saya percaya pagi ini ada berkat Tuhan yang spesial juga buat saudara semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka ayatnya saudara-saudara dalam Alkitab kita. Saudara-saudara, kita buka dalam Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Sudah ketemu? Amin. Ketemu di depan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada awalnya ketika saya membaca bagian ini seperti lalu begitu saja, saudara-saudara. Tidak ada sesuatu yang spesial dalam diri saya. Tetapi ketika semalam saya melihatnya dengan lebih jeli, ketika saya memperhatikan dengan lebih jeli, saya seperti dibawa dalam satu situasi ketika Yesus berada dalam situasi di mana dia mengucapkan doa ini. Ketika Yesus mengucapkan doa ini, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita bisa dengan mudah, saudara, mengucapkan jadilah kehendak-Mu ketika keadaan baik-baik saja. Tetapi ketika kita membawa diri kita di posisinya Tuhan Yesus waktu itu, saudara-saudara, Yesus dalam kondisi yang tidak mudah, saudara-saudara. Kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, saudara-saudara. Kalau boleh dikatakan dalam posisinya berdoa ini, Yesus sudah mengalami penderitaan sebelum dia menderita yang sesungguhnya, saudara-saudara.
Dia sudah menderita dulu. Secara psikis dia pasti sudah menderita waktu itu, saudara-saudara. Di saat Yesus berdoa seperti ini tuh, saudara-saudara. Di dalam doa ini saya membayangkan ketika Yesus berlutut, benar-benar nyembah Bapaknya. Saya membayangkan jika saya adalah Yesus waktu itu. Mungkin pikiran saya akan berjalan mengingat ke beberapa waktu sebelumnya. Ketika orang banyak mengeluh-ngeluhkan saya. Ketika saya mau masuk gerbang Yerusalem. Ada banyak orang yang mengangkat jubahnya dan meletakkannya di jalan untuk saya lewat. Ada orang mengangkat daun-daun palem, meletakkannya. Seperti ketika mereka menyambut seorang raja yang lewat. Orang banyak mengeluh-ngeluhkan saya, orang banyak memuji-muji saya. Saya mungkin juga akan teringat ketika ada banyak mujizat yang saya lakukan. Ingat, Yesus adalah manusia. Saudara, saya punya pengalaman pribadi, saudara, yang membuat saya, wah ternyata Tuhan juga bisa pakai saya gitu. Pengalaman itu saya lupa tahun berapa, tapi Mbak Audi masih SMA dan seingat saya dia kelas 2 atau kelas 3 SMA gitu. Waktu itu Om Markus tuh ngajak saya ke YWI, saudara-saudara, di retreatnya SMA 3. Dan Om Markus memberi saya kesempatan waktu itu untuk bicara tentang luka batin, kepahitan. Dan selesai saya berbicara, menyampaikan renungan firman waktu itu, saya mengundang beberapa orang yang mungkin tersentuh dengan renungan firman itu dan mereka ingin dilepaskan dari akar kepahitannya. Saya tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Saya tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Tapi ketika saya melakukan itu, lebih dari separuh, mungkin 3/4 siswi yang datang waktu itu mereka maju ke depan. Mereka menyerahkan diri mereka untuk didoakan. Saudara, saya tidak punya pikiran apa-apa. Ya saya niru-niru Om Markus kalau doakan orang gitu ya, karena saya tidak punya pengalaman. Saya datangi satu-satu, saya doakan, saya tumpangi tangan. Dan saya tidak tahu kenapa mereka bisa rebah satu-satu. Mereka bermanifestasi satu-satu. Saudara-saudara, pengalaman yang mungkin bagi saudara tidak penting, tapi buat saya merasa ternyata Tuhan bisa pakai saya juga gitu ya. Orang yang gak punya pengalaman, tapi Tuhan izinkan untuk pakai saya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan jujur saudara-saudara, waktu itu saya senang. Saya senang, hati saya, wah ternyata saya bisa juga gitu ya. Dan mungkin itu juga yang dibayangkan oleh Yesus waktu Yesus berdoa. Ingat apa yang dia lakukan, mujizat-mujizat yang dia alami. Ketika dia bilang, hai kau yang lumpuh, bangkit, berjalanlah. Dan orang itu berjalan. Mungkin orang itu juga, mungkin Yesus juga mengalami perasaan yang sama seperti yang saya rasakan. Ketika Yesus usir setan, pergi kau. Dan setan itu pergi. Mungkin Yesus mengalami kebanggaan yang sama dengan dirinya, sama seperti saya mungkin. Saudara-saudara. Tapi di saat Yesus berlutut, di detik-detik terakhir ini, saudara-saudara, dia mungkin juga membayangkan mana orang-orang yang kemarin mengeluh-ngeluhkan aku. Mana orang-orang yang kemarin ngalami mujizat dariku. Yesus ngerasa sendiri, saudara-saudara, waktu itu. Dia ngerasa sendirian. Dan saya rasa dia sangat tertekan waktu itu. Dan mungkin saya juga membayangkan ya, kalau mungkin Yesus itu adalah Tante Dede gitu ya. Yesus ngajak beberapa muridnya.
ikut aku yuk, temenin aku berdoa. Yesus bukan berarti tidak berani berdoa sendirian. Tapi saya merasa karena tekanan psikisnya yang begitu hebat, saudara-saudara, dia memerlukan orang yang kamu gak usah lakuin apa-apa, cukup temenin aku saja. Gitu. Makanya dia mengajak beberapa muridnya untuk menyertai dia ketika berdoa, cukup temenin aku, gak usah lakuin apa-apa. Ya memang murid Yesus menemani Yesus agak jauh. Tapi ketika Yesus berdoa sendiri, dia kembali dengan hatinya yang masih belum tenang, saya rasa masih gundah gulana. Dia melihat muridnya tadi tidur. Saya bayangkan kalau Yesus itu tante Didik kira-kira wah muangkle kaya ngopo ngono ya. Melihat sesuatu yang harusnya waktu Yesus datang, murid-murid itu juga ikut setidaknya dobrok, ikut merem gitu aja loh, enggak berdoa. Lah ini dilihat tidur. Lek saya paling, kamu ini tak ajak nemenin aku, malah aku mau tinggal turu kebacot gitu ya. Hanya nemenin aja lah mau tinggal turu. Keterlaluan gitu ya. Tapi memang itu yang dialami Yesus. Setelah semua euforia yang dia alami, keramaian yang dia alami, semua hal yang dia alami, kemuliaan-kemuliaan yang dia dapatkan dari orang-orang, hari itu Yesus berdoa sendiri dalam tekanannya, dalam kesesakannya, dalam kesendiriannya, saudara-saudara. Makanya saya merasa waktu itu Yesus sungguh sudah menderita sebelum penderitaan fisiknya itu dia alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara kadang, saya ingat ada satu lagu dangdut, ya kan. Saya enggak suka lagu dangdut, tapi saya ingat ada satu lagu dangdut dalam liriknya itu bilang begini. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Gitu ya Bu Esther ya? Oh enggak pilih kafe. Tapi maksudnya lagu dangdutnya gitu ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saudara pernah sakit gigi? Wah sakit ya saudara-saudara. Yang sakit gigi tapi yang ngerasain sakit kayak telinga kita ikutan sakit, kepala melu mumet ya. Badan-badan jadi ikut cerkot-cerkot gitu ya. Wah gregesi dan sebagainya. Tapi pencipta lagu dangdut tadi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah Yesus waktu ini belum mengalami penderitaan fisik. Tapi Yesus sudah mengalami penderitaan psikis. Dan saya rasa penderitaan psikis itu sangat menyiksa, saudara-saudara. Yesus mengalami itu. Berat yang dialami Yesus. Tapi di tengah tekanannya yang begitu berat, penderitaannya yang begitu berat, Yesus berlutut, berdoa kepada Bapanya. Dia berkata, jadilah kehendak-Mu. Yesus tahu Bapaknya bisa saja membuat Yesus tidak harus mengalami penderitaan yang sebegitu hebat, sebegitu berat. Bapa mampu, saudara. Bapa itu mampu. Yesus gak perlu menderita. Bapa mampu melewatkan Yesus dari penderitaan itu. Dan Yesus sebenarnya ingin itu terjadi. Tapi Yesus sekali lagi mengatakan, bukan seperti yang aku mau. Jadilah kehendak-Mu. Itu kata Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Yesus dalam doa ini bukan perkataan yang gampang ketika kita mengalami posisi, situasi, kondisi, keadaan sama seperti Yesus. Untuk mengucapkan jadilah kehendak-Mu, kita akan lebih sering mengucapkan Tuhan sembuhkan saya. Tuhan tolong lepaskan saya dari masalah saya. Aku terlilit dengan masalah finansial. Tolong Tuhan, buka tingkap-tingkap langit-Mu bagiku. Tapi hari ini kita melihat Yesus
bukan hanya mengajarkan doa Bapa kami yang di dalamnya ada perkataan jadilah kehendak-Mu. Tetapi Yesus mengalami sendiri bagaimana dia dalam kondisi yang berat, dia berkata, jadilah kehendak-Mu. Saudara, kata jadilah kehendak-Mu ini saudara menjadi perwujudan sebuah penyerahan diri yang total. Sekali lagi waktu itu Yesus tidak bersama-sama dengan orang lain. Dia merasa sendirian, saudara-saudara. Dia merasa sendirian. Dia merasa tidak lagi punya kekuatan untuk bisa dia andalkan secara fisik, secara pribadinya, saudara. Dia merasa segala yang dia bisa lakukan sepertinya saat itu dia nggak bisa lakukan. Dia benar-benar lemah. Tetapi Yesus katakan, jadilah kehendak-Mu. Ini bentuk penyerahan diri yang total kepada Allah Bapa. Dan tidak mudah untuk dilakukan. Menyerahkan diri secara total kepada Allah Bapa tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena menyerahkan diri secara total kepada Allah Bapa, saudara-saudara, akan menuntut kita untuk melepaskan semuanya yang Bapa tidak kehendaki. Apa yang Bapa tidak kehendaki? Semuanya. Semua yang bisa kau genggam, semua yang bisa kau miliki, semua yang bisa kau rangkul, kau peluk, kau nikmati, selain daripada Bapa sendiri, itu yang tidak berkenan kepada Bapa. Saudara-saudara dikasih itu. Beberapa waktu kemarin, saudara, dalam kesempatan sebelum ini saya menyampaikan firman bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai yang satu-satunya dalam hidup kita. Kalau Yesus menjadi yang satu-satunya dalam hidup kita, artinya yang lain kita singkirkan, yang lain kita lepaskan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan untuk melepaskan yang lain ini loh yang tidak gampang. Ini yang sulit untuk kita lakukan. Kita lebih suka menyenangkan kedagingan kita. Kita lebih suka menyenangkan emosi kita. Kita lebih suka menyenangkan perasaan kita. Kalau aku ditampar pipi kanan, ku tonjok perutnya. Itu yang kita suka. Tapi Yesus ajarkan kita untuk menyerahkan diri secara total. Secara penuh kepada Allah. Secara penuh kepada Allah. Melepaskan semuanya. Berapa banyak kekuatanmu, seberapa banyak asuransimu, seberapa banyak yang bisa kau andalkan. Sebelum saudara melepaskan semuanya, saudara belum benar-benar menjadikan Yesus satu-satunya dalam hidup saudara. Melepaskan segalanya ini bukan berarti kita orang Kristen tidak boleh memiliki derajat. Kita orang Kristen tidak boleh kaya. Kita orang Kristen tidak boleh punya pangkat kedudukan. Bukan itu. Kita harus kejar, saudara. Kita harus maksimal dalam semua yang kita bisa raih, saudara-saudara. Apa yang Tuhan percayakan kita harus maksimal. Harus maksimal. Kita boleh punya pangkat, kita boleh menjadi kaya raya, kita boleh memiliki kedudukan yang tinggi. Tapi kata melepaskan segalanya ini menuntut kita bahwa pangkat, uang, kedudukan, kehormatan, derajat, bukan itu yang kita nikmati. Bukan itu yang kita senangi, bukan itu yang membuat kita nyaman. Kehormatan itu membuat kita nyaman. Uang itu bisa membuat kita nyaman. Mujizat itu bisa membuat kita nyaman. Tapi seharusnya bukan itu yang kita nikmati. Tapi pribadinya Tuhan Yesus. Lagunya Insinyur Niko itu indah sekali. Lagu kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya.
Di liriknya ada kata, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Insinyur Niko nggak tulis, berkat-Mu yang ku terima itu yang membuatku terpesona. Tidak ditulis begitu. Tapi hanya sempat. Bukan itu yang dinikmati. Kita boleh menikmati berkat Tuhan, tapi bukan itu yang jadi kenikmatan kita. Kita boleh menikmati berkat itu Tuhan, saudara-saudara. Kita boleh mendapatkan itu semua. Tapi sekali lagi, bukan itu yang jadi kenikmatan kita. Bukan itu yang kita andalkan untuk hidup. Tapi benar-benar Yesus satu-satunya yang kita andalkan. Amin. Colek kanan kiri saudara, Yesus yang kita andalkan. Colek kanan kiri bilang satu-satunya. Colek lagi sekali lagi bilang jangan ada yang lain. Cuma Yesus saja saudara-saudara. Cuma Yesus saja. Jangan ada yang lain. Kita boleh mendoakan pergumulan kita, boleh saudara. Tapi intinya tetap, jadilah kehendak-Mu. Amin. Jadilah kehendak-Mu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari pemain musik ada di tempatnya. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri saudara-saudara. Mari kita sediakan waktu untuk nyembah Tuhan pagi hari ini. Karena persembahan terbaik, penyembahan terbaik, itu lahir dari hatimu. Penyembahan terbaik itu lahir dari hati yang berserah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Menjadikan Yesus satu-satunya dan melepaskan semuanya yang lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati Engkau pagi hari ini. Kami mau menyembah. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau, amin, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan mari katakan sama-sama, satu-satunya. Amin. Satu-satunya percaya, Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang percaya,
Haleluya. 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 Yesus, ini kami Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Shikarala patakarala masya. Halamata sikiarala mahata sikarala masya. Tuhan, ini kami umat-Mu. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ajari kami menjadikan Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Melepaskan semua kenikmatan itu menyakitkan buat daging kami. Tapi kami mau. Kami mau Tuhan melepaskan semuanya demi Yesus. Karena bagi kami Yesus cukup. Tuhan cukup bagi hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan baik pagi hari ini. Renungkan baik pagi hari ini. Salah satu bentuk konkret dari firman Tuhan pagi hari ini, melepaskan segala sesuatu demi Yesus, menjadikan Yesus satu-satunya dalam hidup kita, sebagai bentuk keberserahan total kepada kita. Salah satunya juga adalah kita tidak memaksa Tuhan untuk memberitahukan alasan demi alasan kenapa peristiwa-peristiwa berat itu terjadi menerpa hidup saudara. Tidak perlu alasan itu saudara. Yang saudara perlu lakukan, cukup menjadikan Yesus satu-satunya. Cukup Yesus satu-satunya buat hidup saudara. Tidak ada yang lain. Engkau enggak perlu uangmu itu. Engkau enggak perlu itu. Engkau enggak perlu kenikmatan yang selama ini kau nikmati. Kau enggak perlu hobimu. Kau enggak perlu game itu. Engkau enggak perlu bacaan-bacaan itu. Engkau enggak perlu video-video porno itu. Engkau enggak perlu pasanganmu. Kau cukup perlu Yesus. Tapi kalau Yesus berkenan memberikan itu semua kepadamu, engkau boleh menikmatinya. Tapi bukan itu kenikmatan satu-satunya. Percayalah, ketika saudara menjadikan Yesus satu-satunya, perjalanan memang sulit dan menjadi semakin berat, tetapi saudara tidak akan pernah dikalahkan. Haleluya. Satu-satunya Kau Tuhan. Shikarala patakaralama. Saya ajak semua kita mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Aku mau mengalami lagi Tuhan, kasih yang mula-mula itu, lawatan yang mula-mula itu. Aku mau seluruh hidupku dilawat Tuhan pagi ini. Aku rindu memberikan yang terbaik, yang layak bagi Tuhan. Dan itu adalah hidupku. Kalaupun aku berdosa, tapi aku tahu Allah menerimaku lebih dari segala dosaku. Kami menyembah, kami tunduk kepadamu, Yesus. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, perlindungan hidupku, perisaiku, pertolonganmu nyata, pertolonganmu nyata bagiku, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya.
satu ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dengan iman katakan, ya, Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, cengkram erat kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, kami ikut pergi. Tuhan berdiam, kami berdiam. Tuhan berbelok, kami berbelok. Kami harus bersama dengan Tuhan. Karena ketika kami berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kami. Tembok yang besar pun kami akan runtuhkan bersama dengan Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu hebat bagi hidup kami. Kami percaya kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tuhan ajari kami untuk melepaskan semua hal yang nikmat dalam hidup kami. Sampai yang tersisa hanyalah kami dan Yesus. Hanyalah kami dan Tuhan. Kami percaya ketika kami berhasil, kami akan menjadi serupa dengan Yesus. Dan ketika kami serupa dengan Yesus, maka hidup kami dari hari ke hari, kami akan disempurnakan. Dan kami akan kembali kepada Bapa dalam dekapan Bapa yang begitu indah. Kami tidak memerlukan banyak hal dalam dunia ini, kami hanya perlu Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Kiranya Allah Roh Kudus memeteraikan firman-Nya atas hidup kami, hati kami, dan kami siap melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau dalam beberapa waktu kami ada yang sakit dan pagi hari ini sudah disembuhkan. Terima kasih kalau dalam beberapa waktu kami menghadapi pergumulan yang berat. Kami melihat pertolongan Tuhan, tangan Tuhan menggandeng kami, dan kami melihat kemenangan itu menjadi milik kami. Terima kasih kalau sampai hari ini ada di antara kami yang sedang menanti janji Tuhan, menanti waktu-Mu yang terbaik. Kami akan melihat pun Tuhan, jalan Tuhan terbuka untuk kami. Terima kasih, berikan kesabaran, berikan kekuatan kami untuk kami menanti janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah, kebaikan, kemurahan dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, penyertaan-Nya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya Roh Kudus akan menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.